Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal ittiba wal ibadah wal istibadah wal hatta ala tamasuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala khair wa tiba'a fadlihi wa dhullihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil rabbi faqih sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ja'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah, barusan kita mendengar banyak sekali qasidah yang mana qasidah itu memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masih di dalam suasana maulid, di dalam suasana maulid. Falsafatul maulid itu berputar di dalam yang namanya mahabbah, cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ilmu makulat, semua yang ada di dunia ini terbagi menjadi 10. Dan 10 itu akan terkonvert menjadi 2 yang namanya al-jauhar wal arab. Al-jauhar wal arab yang nanti akan menjadi 9. 1 ditambah 9 sama dengan 10. 10 ini yang ada di dunia akan kembali ke skala 10 ini. Dan manusia tidak akan dipaksa oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kecuali 1 dari 10 ini, atau yang lebih dikenal dengan nama makulatul fi'il. Apa? Makulatul fi'il. Ada yang namanya makulatul jauhar, makulatul kaif, makulatul kam, makulatul aina, makulatul mata, makulatul fi'al. Di antara semuanya 10 ini, manusia ketika diperintah oleh Allah cuma dari 1 makulah, yaitu makulatul fi'il. Yang mana makulatul fi'il ini? Di dalam makulatul fi'il ini ada unsur iradah. Ada unsur apa? Iradah, keinginan. Selain dari makulatul fi'il ini, infaq fi'il iradah. Karena itu di antara semua 10 ini, 9 tidak pernah disuruh oleh Allah. Kenapa? Karena 9 dari makulat ini keluar daripada kontrol manusia. Cuma ada 1 yang boleh manusia itu lakukan, yaitu makulatul fi'il. Semua yang kita lakukan adalah dalam kategori fi'il. Sholat adalah fi'il, puasa adalah fi'il, berzikir adalah fi'il. Semua adalah perbuatan. Yang mana mahabbah ini, dia bukan di dalam kategori fi'il, akan tetapi dia masuk di dalam kategori al-kaif. Apa? Al-kaif. Kaif ini ada sesuatu di dalam jiwa kita, yang mana di dalam jiwa kita ini akan ada bekas. Bila bekasnya lama hilang, bila cepat hilang. Kayak ini, kalau cepat hilang namanya hal, kalau lama hilang namanya malakah. Namanya apa? Malakah. Dan semua sudah saya jelaskan di dalam video saya di makulat, yang sampai sekarang tak tahu lagi, masih belum upload lagi. Di malakah itu, di dalam makulatil kaif. Makanya mahabbah ini berada daripada makulatil kaif, yang mana keluar daripada kontrol manusia. Selama dia keluar daripada kontrol manusia, makanya Allah tidak bisa menyuruh kita untuk ini. Bukan karena Allah tidak mampu, tapi Allah sudah cakap di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya mahabbah itu akan keluar daripada kontrol manusia. Sedangkan Allah menyuruh kita, secara real Allah menyuruh kita untuk mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ada semacam kontradiksi, sesuatu yang di luar kontrol manusia, tapi Allah menyuruhnya. Yang mana Allah sudah cakap dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena itu banyak sekali ulama mengatakan, terutama Imam Syafi'i di dalam Muwafaqat, ketika membahas masalah maqasid syariah, jika ada perintah-perintah Allah yang maknanya perintah itu keluar daripada kontrol manusia, maknanya bukan perintah itu, akan tetapi sebab atau akibatnya. Karena sebab atau akibat sesuatu yang mustahil masih di dalam kontrol manusia. Sedangkan di dalam kisah mahabbah ini, yang mana mahabbah ini adalah keluar dari kontrol manusia, dan Allah menyuruh kita untuk cinta kepada
Allah dan Rasulnya. Maknanya apa? Jangan ada cinta, akan tetapi lakukanlah sebab untuk cinta. Dan di antara paling besarnya sebab cinta adalah kita membaca sirah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bagaimana kita tahu perjuangan Rasul, bagaimana kita tahu akhlaknya Rasul. Semakin kita tahu cinta, semakin kita tahu bagaimana pribadi Rasul, semakin besar cinta kita kepada Rasul. Dan sesungguhnya esensi daripada maulid, kalau Anda tengok semua maulid, isinya hanya sejarah, sirah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua maulid, daripada maulid Ibai, maulid apa? Habsyi, Silkutura, maulid Barzanji, semuanya tentang bagaimana Rasul lahir sampai Rasul wafat. Karena itu ketika kita berdiri di dalam Mahalul Qiyam, kenapa kita berdiri? Karena di situ tepat ketika kita membaca kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita berdiri untuk menghormati cerita tentang kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu orang-orang Melayu kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Kita harus, kalau kita ingin cinta sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus kenal. Bukan cinta yang disuruh oleh Allah, tapi kenalnya. Tapi kenalnya. Itulah sebenarnya esensi dari maulid. Setelah kita cinta, setelah kita kenal, maka Allah akan memberikan cinta. Cinta itu di luar kontrol kita. Yang di dalam kontrol kita adalah bagaimana kita mengenal Rasul. Disitulah sebenarnya perintah Allah di dalam cinta. Setelah kita kenal, Allah letak cinta. Setelah cinta kita akan mengikuti. Itulah sebenarnya ketika Allah menyuruh sesuatu yang mustahil, sebenarnya yang disuruh bukan sesuatu itu, akan tetapi salah satu dari dua hal. Efek atau akibat, sebab atau akibatnya. Ketika Allah menyuruh kita cinta kepada Allah, ketika Allah menyuruh kita cinta kepada Rasul, maknanya Allah menyuruh kita untuk melakukan sebab untuk mencintai dan efek daripada mencintai. Dan ketika kita cakap apa itu efek mencintai adalah aktivitas. Karena itu ketika Rasul cakap dalam kata ini kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Karena ittiba' Rasul huwa lazimatun, huwa lazimun lima abadillah subhanahu wa ta'ala. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Sesungguhnya pecinta itu mengikuti siapa yang dia cintai. Dan di antara ittiba' Rasul huwa dirasatu ulumi dunia. Karena Anda tidak akan bisa mengikuti Rasul kecuali Anda mengetahui apa yang diperbuat oleh Rasul. Dan itu tidak akan Anda bisa ketahui kecuali Anda belajar. Karena itu sering saya katakan, kita di sini mungkin lebih maulid daripada orang yang baca maulid. Jangan dikira maulid itu hanya membaca Situdror, hanya membaca maulid Barzanji. Kita belajar kitab-kitab ini juga maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan cuma di dalam tengok ya. Karena ketika kita membaca kitab ini, kita mengikuti Rasul. Kita lebih tinggi satu level. Orang-orang masih melakukan sebabnya, kita melakukan akibatnya. Dan yang mana akibat itu tidak akan mungkin kecuali setelah cinta itu ada. Sedangkan sebab itu hanya untuk mendatangkan cinta. Dan akibat ada setelah cinta itu ada. Karena itu saya katakan lagi, kita di sini mungkin kita lebih, bukan mungkin, pasti kita ini lebih bermaulid daripada orang-orang yang baca maulid. Maulid yang pertama maknanya beda daripada maulid yang kedua. Di dalam balaghah namanya jinazut tam. Jinazut tam maknanya sama-sama maulidnya tapi maknanya berbeza. Jadi jangan dikira Habib Ali ini Habib Wahabi. Kenapa? Tak pernah maulid. Karena sudah banyak yang cakap saya ini Wahabi. Karena saya kita hadir maulid. Mungkin mereka paham perbedaan antara Wahabi dan Ahli Sunnah itu maulid dan tak maulid. Bukan masalah itu. Cuma maulid itu guru-guru saya di dalam Hadrumut, di antara Syekh Muhammad bin Abi Bakar mengatakan berkali-kali kepada saya kalau akan maulid setahun sekali. Setahun sekali. Kalau saya hitung 10 kali setahun. Maknanya saya sudah over. Sudah over dari perintah Syekh, dari perintah guru saya. Kenapa? Karena memang maulid, zikir, semuanya itu adalah wasilah. Semuanya itu adalah wasilah. Wasilah untuk apa? Al-mahabbah.
Hakikoh itu adalah mahabbah. Setelah ada mahabbah harus ada ittiba. Harus ada ittiba. Semua selain mahabbah wal ittiba adalah wasilah lahuma. Dan sesuatu yang hal yang paling cepat untuk ittiba adalah akhirnya. Karena itu para semuanya dari masuk Thariqatul Alawi awalnya adalah karena itu kita ini lebih wallahu a'lam. Menurut saya seperti itu. Apa yang kita lakukan di sini pada malam Maulid, membaca kita adalah lebih maulid daripada orang-orang yang bermaulid. Karena kita tidak akan di sini kecuali kita benar-benar cinta pada Rasulullah SAW. Tidak ada masa kalian datang ke sini. Dr. Arnold tidak pernah menulis message yang tidak datang saya bom rumahnya. Tak pernah. Cuma cakap bila-bila ada tanda serunya. Tidak ada. Nah, datang tak ada yang Jakarta, datangnya ada sini, ada yang dari jauh, ada yang dari rahimahullah ta'ala Jeddah. Datang ke sini kalau bukan karena cinta dia kepada Rasulullah SAW. Dan ini adalah thariqah hamba. Hamba pun ketika hari-hari besar seperti hari lahir, mereka tak cuti. Mereka cuti dari kelas biasa, tapi mereka datang ke kelas yang luar biasa. Mereka membaca Tufah Samadan ke gunung 1 hari 2 hari, tinggalkan anak ini, ambil Tufah matanya saja dibaca. Setelah khatam pulang. Sedangkan kita ketika hari cuti, hari Maulid kita kerjakan sholawat. Kita akan jujur pada diri kita sendiri. Apakah kita ketika cuti Maulid sholawat atau tidur atau mall atau mana? Semua tertawa akhirnya. Kita akan jujur pada diri kita sendiri. Karena itu tertawa kita kena jalan. Karena kenapa? Merayakan hari Maulid itu lebih diridhoi oleh Rasul dengan adanya majelis seperti ini. Karena majelis seperti ini dua ainu hakikatin ittiba Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada di dalam saya terjemah daripada Qawaidul Aqwaid Imam Ghazali. Saya ketika pulang ke Indonesia beberapa hari yang lalu, ziarah Habib Abu Bakar bin Muhammad Sagaf, salah seorang ulama besar dari Indonesia yang tinggal di Gresik. Ternyata beliau sudah mencetak Qawaidul Aqwaid bersama akidah Ba'alawi. Abdullah bin Husain bin Thawid sama tak ada beza, cuma bezanya di dalam akidahnya para Ba'alawi disebutkan sanad saja, sanad keilmuan Al-Ba'alawi dan beberapa masail furu'iyah seperti tahrimul ghibah, tahrimul namimah, seperti itu sama. Cuma Qawaidul Aqwaid sedikit lebih panjang, sedikit lebih spesifik, dan semuanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang fotostat saya serahkan kepada siapa nama? Nah, saya serahkan kepada isi yang fototek, mungkin boleh tulis namanya ke situ. Oke, insyaallah sekejap lagi kita akan mulai pengajian kita yang setiap hari Selasa ini. Jangan bosan, jangan bosan. Alhamdulillah kelas masih 1 minggu 1 hari. Dulu saya 1 hari 2 hari macam-macam. Alhamdulillah. Oke, kita akan memulai pengajian kita Al-Istiqasul Mustaqim. Sebelum saya mulai, ada yang nak tanya dahulu yang tak paham pengajian yang lalu. Dan kalau ada orang yang mungkin baru masuk dan ingin tengok yang lalu-lalu, silakan tengok di website isi dan di channel apa seperti Unity TV, YouTube semuanya ada. Insyaallah yang di Jinan TV akan diupload ketika sudah siap. Ada tanya? Tak ada? Oke, sudah dibaca. Siapa yang ada?
saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Faqala فبما تعرف أن ذلك الميزان صادق أم كاذب أبعقلك ونظرك فالعقول متعارضة أم بالإمام المعصوم الصادق القائم بالحق في العالم وهو مذهبي الذي أدعو إليه. فقلت ذلك أيضا أعرفه بالتعليم ولكن من إمام الأئمة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله عليه فإني وإن كنت لا أراه فإني أسمع تعليمه الذي تواتر إلي تواترا لا أشك فيه وإنما تعليمه القرآن وبيان صدق موازين القرآن معلوم من نفس القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya jelaskan pada minggu yang lalu, bahwasanya kitab ini dibuat untuk mengcounter mazhab ta'limiyah, yang mana inti dari mazhab ta'limiyah itu adalah ibtalul tasarrufil uqul wa tafwidul masail ila imamil ma'sum, untuk membatalkan berpikir. Kita tidak boleh berpikir menurut mazhab ta'limiyah. Menurut mazhab ta'limiyah kita tidak boleh berpikir sama sekali. Dan kita setiap permasalahan yang kita tidak ketahui harus kita tanya ke Imamil Ma'sum. Kemudian Imam Ghazali mengarang Siratul Mustaqim ini untuk membuktikan ketidakperluan kita kepada Imamul Ma'sum. Akan tetapi Imamul Ma'sum mengajarkan kepada kita sebuah sistem yang mana kalau kita tahu sistem itu, Imamul Ma'sum sudah tidak diperlukan lagi. Bukan maknanya kita tidak mempercayai mabda'ut ta'lim. Di dalam Islam ada mabda'ut ta'lim, tapi sampai level tertentu saja. Yang mana kita meyakini al-alimul ma'sum wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasul mengajari agama, mengajari cara berpikir sempurna, Rasul meninggal. Setelah apa yang diajarkan sempurna, tidak apa-apa, guru itu meninggal. Guru itu meninggal. Berbeda dengan mazhab ta'limiyah yang mana mereka meyakini bahwasanya setiap tahun dan setiap hari harus ada Imamul Ma'sum. Kalau Imamul Ma'sum yang pertama meninggal harus ada gantinya. Ini meninggal harus ada gantinya, dan setiap hari seperti itu. Karena tapi di Islam tak seperti itu. Imamul Ma'sum cuma satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ghazali mengatakan bahwasanya saya akan ajarkan Anda 5 sistem di dalam berpikir. Kalau Anda memahami sistem ini, maka Anda tidak perlu kick Imamul Ma'sum Anda. Tidak akan diperlukan lagi. Apa itu 5 sistem itu? Kita akan baca sedikit. Faqala, setelah mengatakan bahwasanya ada yang namanya mizan di dalam Al-Quran. Ada Imam Ghazali mengambil sistem itu atau dikatakan mizan. Apa? Mizan. Cuma mizan ini untuk menimbang mana yang salah dan mana yang benar. Bukan macam mizan apa? Dibilang daging ya. Bukan daging-daging yang ada di dunia ini, di pasar ini. Itu untuk menimbang sesuatu yang bohir. Tapi ini untuk menimbang sesuatu yang maknawi, ruhani, yaitu benar dan salah. Karena benar dan salah tidak bisa ada lihat, tapi bisa ada timbang. Kemudian kawannya Imam Ghazali ini yang terpengaruh dengan madzhabut ta'lim cakap, "Fabima ta'rifu anna dzalikal mizan shadiqun aw kadhibun?" Imam Ghazali, Anda sekarang cakap bahwasanya Anda sudah menemukan mizan, tapi dari mana Anda mengetahui mizan itu shadiqun aw kadhib? Mizan itu benar atau salah? Abi aklika wa nadharika wal uqulu muta'alliqah. Oke, sekarang kita cakap bahwasanya ini adalah mizan. Salamnya ini mizan.
Masalahnya bukan ini mizan atau tidak. Ini mizan yang benar atau mizan yang salah. Kalau Anda mengatakan ini benar, ambil dari mana benar itu? Apakah dari akal Anda? Kembali lagi ke masalah yang awal. Karena akal itu mutlak itu. Kadang ada cakap benar, saya cakap salah. Ini cakap benar, itu cakap salah. Satu lagi cakap tawakuf. Kenapa Anda mengatakan Anda yang benar? Apakah karena akal Anda? Apakah karena jiwa Anda? Apakah karena Anda punya baju? Karena itu Anda kena benar atau salahnya mizan ini, Anda kena tanya imamul langsung. Anda kena tanya imamul langsung. Itu adalah dakwah yang akan dilemparkan oleh mazhab taklid. Karena apa namanya? Istiqosul Mustasir ini adalah munadharah, muhawarah antara Imam Ghazali dan kawannya yang terpengaruh mazhab taklid. Ambil Imamil Ma'sum As-Shadiq Al-Qa'id bil Haqq fil alam wa huwa madhhabi alladhi ad'u ilaihi. Sekarang ketika sudah ada mendapatkan mizan ini, tahu dari mana mizan ini adalah benar? Apakah dari akal? Akal mutakhir dong. Maknanya ada kena imamul maksud dan ini adalah mazhab saya. Ini adalah mazhab saya. Fakultu dzalika aidan a'rifuhu bil taklid. Saya mengetahui mizan ini. Saya mengetahui ini mizan dari taklid. Rasul mengatakan bahwa ini mizan. Dan Rasul pula yang mengatakan mizan ini benar. Baik, walakin min imamil a'immah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Kalau Anda mengetahui benar mungkin dari imam maksud Anda, tapi saya daripada imamul a'immah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sallallahu alaihi wasallam. Fa inni wa in kuntu la arahu fa inni asma'u ta'limahu. Aku walaupun tidak pernah melihat Rasul. Ketika itu Imam Ghazali abad ke-5 Hijriah, jadi setelah Rasul meninggal 400 tahun lebih. Walaupun aku tidak pernah melihat Rasul, tapi aku sudah mendengar ajaran-ajarannya yang mutawatir. Yang aku tidak syak ini adalah ajaran Rasul. Jelas kita walaupun 1400 tahun yang lalu, kita yakin bahwasanya ada beberapa ajaran itu mutawatir dari Rasul, sholat 5 waktu, puasa, asyukuri. Wa inna ta'limul Quran. Apa ajarannya Rasul? Al-Quran. Adalah asyukuri al-Quran wa minar Rasul. Wa bayanu sidqi mawazidil Quran ma'lumun min nasil Quran. Aku mengetahui bahwasanya mizan ini dari Al-Quran. Ini mizan dari Al-Quran. Saya ambil mizan ini dari Al-Quran dan saya tahu ini benar karena Al-Quran benar. Ya ini ketika saya cakap, ketika kita yakini berdua, karena antara saya dan Anda tidak ada perbedaan bahwasanya Al-Quran ini benar. Al-Quran ini benar adalah mahalul ittifaq. Karena itu ketika Anda bermunadharah, berdebat, awal jangan cari mahalul ikhtilaf, tapi kena Anda cari mahalul ittifaq. Pertama kali salah orang-orang apa mahalul ikhtilaf? Cari dulu mahalul ittifaq. Mahalul ittifaq baini wa bainak, titik temu antara saya dan Anda, Quran ini benar. Dan saya ambil mizan dari Quran. Maknanya mizan ini benar. Oke, faqala hati burhanak wa akhrij min al-Qur'ani mizan. Ketika sudah cakap pasal itu, orang Azhabut Ta'lim ini akan setuju. Fahami burhanak. Oke, mana sekarang? Wa akhrij min al-Qur'ani mizan. Sekarang ada cakap di Quran ada mizan. Mana? Keluarkan mizan itu dari Al-Quran. Ayo. Wa azhirli kaifa fahimtahu. Jadi tunjukkan sama saya bagaimana Anda boleh paham ini dari Al-Quran. Subhanallah, ini penting sekali. Bila kita ini sering dengan Wahabi apa dengan apa-apa. Hadza min Al-Quran wa sunnah. Hadza min Al-Quran. Kayaknya dia nak cakap kepada kita, Anda tidak dari Quran wa sunnah. Tolak ukur bukan itu, akan tetapi apakah yang Anda pahami dari Al-Quran wa sunnah itu benar?
Kita tidak mengadu, oh ini dari Quran, ini bukan dari Quran. Akan tetapi mahalun niza hal mafahim tafsihan amil ladzi afamu wasahih. Jadi kita beradu paham, bukan beradu dan jelas ya. Kalau ada dari Quran, ada di Injil ya ini. Hal-hal kata, akan tapi mana dalil ada? Ini dalil saya. Qalu. Hadza huwa gelanggang sebenarnya. Gelanggang sebenarnya bukan dari mana dalil ini, tapi bagaimana Anda paham dari dalil ini, apa yang Anda inginkan. Tengok. Ashabut ta'lim ini dia setuju ini dari Al-Quran, pas tunjukkan sama saya bagaimana Anda bisa paham. Karena cara memahami dalam Al-Quran tak seperti yang Anda bayangkan. Ada yang namanya usul fikih, ada yang namanya usul fikih. Semua ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang dipakai untuk bagaimana Anda memahami Al-Quran. Apakah Anda memahami dengan dalalatul syarah, atau dengan mafhum mukhalafah, atau dengan mafhum muwafaqah, atau dengan qiyas? Pas adil di Anda ya. Fahim di Anda. Jangan Anda cuma cakap dari Quran dan Sunnah. Saya pun juga boleh cakap saya tidak paham ini dari Quran. Yang boleh menjadi wasit adalah pembenaran dengan cara usul fikih. Dengan cara usul fikih. Ayo, wa kaifa fahimta min nafsil Quran? Sidqahu wa sihhatahu. Bagaimana Anda bisa memahami daripada Quran itu sendiri benarnya mizan Anda? Sekarang Anda punya dua dakwah. Anda punya dua klaim oleh Imam Ghazali. Klaim yang pertama, Anda amik mizan ini dari Al-Quran. Klaim yang kedua, Anda mengetahui benarnya mizan ini dari Al-Quran. Saya kira jelas ya. Ada yang tak paham? Satu ini. Saya kira jelas, oke? Qultu fahati anta hadithni bima ta'rifu sihhatan mizanil dhahab wal fiddah wa sidqahu. Sekarang Imam Ghazali balik bertanya, Anda tanya tahu dari mana mizan ini benar? Oke. Sekarang anta wahai ayuhan kali, beri saya dalil tahu dari mana. Sekarang Anda tengok di kedai emas dan perak, ada cacing nggak? Ada cacing nggak? Ada tak? Perempuan ada tak? Kalau Anda nak beli apa? Anting. Ditimbang apa dilempar? Dia apa kan? Ditimbang kan? Ada yang 1 gram, ada yang 2 gram. Nak beli rantai. Tahu dari mana itu cacing benar? Anda pernah cek? Tak pernah cek kan? Sudah, ini maknanya ada di kedai emas, maknanya ini apakah memang seperti itu? Dakwah minimal itu klaim saja. Boleh jadi tak? Itu kedai tipu-tipu ada. Boleh jadi tak? Hadir ini sudon dengan saya bukan sudon, saya cuma ihtimal akli saja. Boleh tak? Tapi pernah satu kali Anda ketika beli rantai, ketika anak menikah, pernah? Ayo, suamiku, kita ke kedai, kita tanya, tahu dari mana cacing ini benar? Pernah ada seperti itu? Tidak pernah sama sekali. Kalau Anda boleh husnudon dengan kedai emas, kenapa Anda tak boleh husnudon dengan Rasulullah dengan saya? Minimal apa beda saya dan kedai emas? Minimal seperti itu. Oke. Wa ma'rifatu, dan Anda silakan. Wa ma'rifatu dini Wa ma'rifatu dzalika. Wa ma'rifatu dini idza kana 'alaika. Wa ma'rifatu dzalika fardhu dinika. Bukan fardhu dinik. Dain. Tidak ada mengetahui timbangan fardun di dalam agama, tidak ada. Kalau mengetahui cacing fardun dalam agama, perempuan dosa semua. Kenapa? Karena mereka kalau beli emas pernah tahu timbangan. Akan tetapi mengetahui cacing fardun ini kan.
Makanya Anda mengetahui timbangan itu adalah fard kalau Anda berhutang. Dulu itu tak ada uang apa? Kertas tak ada. Adanya kan dinar dirham. Dinar itu adalah koin emas, dirham adalah koin perak. Ada koin di bawah emas dan perak namanya fulus. Itu koin dari nuhas. Apa nuhas itu? Tembaga. Satu koin emas beratnya 4,25 jerong. 4,25 jerong. Ini adalah berat dinar. Satu dinar segini. Satu dirham 2,275. Kalau tak silap hampir 3 kurang sedikit. Ini dirham. Ini dalam. Ini fiddah. Sekarang saya berhutang kepada Ustadz Hilmi. Dulu tak ada. Saya nak berhutang 10.000 ringgit, tak ada dulu. Saya nak berhutang emas ataupun perak. Oke, saya berhutang 10 jerong emas. Dulu kan macam ini kan. Dinar itu macam koin, koin. Satu koin berapa? 4,25 jerong. 4,25 jerong itu besar. Bila-bila Anda nak beli apa? Sesuatu yang kecil. Oh, saya nak beli nasi lemak. Anda berapa koin? Emas. Dilempar rumah. Sekarang aja coba Anda bawa uang 100 ringgit. Anda beli nasi lemak sekarang 1 ringgit, 2 ringgit itu. Pasti dia akan cakap, tak ada uang kecil kan? Tak ada, tak payah beli. Pergi. Macam itu kan? Karena kenapa? Tak berbaloi. Akhirnya para orang-orang yang namanya dinar itu dibelah. Jadi macam ini, ada yang dibagi menjadi 4, ada yang dibagi menjadi 6. Di dalam fikih namanya ini dinar mukassar. Apa? Ini yang tidak dibelah namanya dinar shori. Namanya emas, Anda nak belah, Anda nak tetap saja emas. Coba uang 50 ringgit. Oh, 50 ringgit, berapa hutang saya? 10 ringgit, kita potong menjadi 5. Bisa menjadi seperti itu? Tak bisa. Karena memang harganya bukan di ringgitnya, tapi di sini kekuatan negara Malaysia, bukan dalam ringgitnya. Dolar bukan dalam dolarnya. Kalau Amerika hancur, dolar macam kertas. Tapi yang namanya emas, khilafah hancur pun emas tetap berharga. Emas tetap emas. Oke. Sekarang saya mempunyai hutang Ustadz Jimmy berapa? 10 jerong. Ketika saya nak membayar, ini karena ini mabni masalah fikih ya. Saya punya kelas fikih di dalam jinan fikih masalah qard, hutang piutang. Intinya kalau hutang piutang itu bisa ditimbang, Anda kena membayar tepat. 10 gram Anda kena bayar 10 gram. Untuk mengetahui 10 gram ini adalah benar-benar 10 gram, Anda kena mengetahui timbangan, saudara-saudara. Makanya Anda mengetahui timbangan fardun kalau Anda ingin membayar hutang. Kenapa? Kalau Anda bayarnya lebih atau kurang, Anda tidak kena riba. Anda boleh kena riba. Makanya bayar lebih, Anda membuat orang lain berdosa. Anda bayar kurang, Anda berdosa. Berbeda kalau Anda bayar lebih karena Anda ingin menghormati orang. Tapi kalau tahu lebih saya tak bayar seperti itu. Apa jadi itu kan? Anda lebih bukan karena Anda anak lebih, Anda pesilat lebih. Karena itu agar tepat Anda kena mengetahui apa? Itulah makna wa ma'rifatu dzalika ay ma'rifatu mizanu dzahab wal fiddah fardu dainika. Idza kana 'alaika dainun, kalau Anda mempunyai hutang, agar Anda membayar hutang itu tamat sempurna. Apa?
min ghairi nuqsanin, tidak kurang. Au kana ala ghairi katainun hatta ta'khudahu adlan min ghairi ujhanin. Atau orang selain, jadi orang lain mempunyai hutang kepada Anda, akhirnya ketika Anda minta tidak lebih. Kalau Anda membayar tidak kurang, kalau Anda minta bayar tidak lebih. Kenapa? Anda harus mengetahui gaji. Wadah? Faedah, ayo. فإذا دخلت سوقا من أسواق المسلمين وأخذت ميزانا من الموازين وقضيت أو استقضيت به الدين فبما تعرف أنك لم تظلم بنقصان في الأداء أو رجحان في الاستبداء. Tengok, saya akan jelaskan lebih lewat mana. Saya jelaskan per paragraf atau per baris. Kalau per paragraf sedikit cepat, kalau per baris sedikit lama, tapi lebih jelas. Macam mana teman-teman? Kurang lebih. Kata Imam Ghazali, kalau Anda masuk suk, masuk pasar, ini aswak di muslimin. Oh, ini aswak di pasar manapun, Kemudian Anda tengok satu daging, wadah, dan kamu membayar hutang Anda dengan daging itu, atau Anda meminta orang lain menggunakan daging ini untuk membayar hutangnya kepada Anda. Tahu dari mana Anda tidak zalim dengan menggunakan daging itu? Mungkin tak Dr. Amron, daging ini rusak. Mungkin saja. Tahu dari mana? Apalagi sekarang daging ini macam-macam. Saya tengok di mana namanya? Saya tengok di pasar raya itu, di mall ada daging, kita letak uang, ukur kita punya berat, tinggi, kolesterol, semua ada. Sampai over pun ada. Maknanya berat Anda dengan tinggi Anda over. Alamak, saya takut saya itu karena overnya pasti banyak. Overnya pasti banyak. Tahu dari mana ketika Anda menggunakan daging ini, Anda tidak mendolimi orang lain, atau orang lain tidak mendolimi Anda ketika Anda membayar atau meminta bayar? Ayo. Faqala Husnul dhanna bil muslimin. Husnul dhanna bil muslimin. Finihaya akan cakap apa? Husnul dhanna saja. Pernah sekali Anda tengok ketika beli apa namanya? Beli buah. Saya beli 1 kilo anggur. Pernah ada sekali tanya yang menimbang. Ini benar tak? Pernah? Tidak pernah ada tanya. Kenapa? Husnul dhanna bil muslimin. Ayo. Wa aqulu innahum la yastamiluna bil muamalah illa ba'da ta'dilil mawazin. Karena mereka tidak melakukan muamalah ini kecuali mereka sudah membenarkan mawazin mereka. Benarkan dahulu sekiranya apa? Sekiranya selisih benar semua, tak ada yang rusak, baru mereka bekerja. Oke? Fa'in araduli syakkun fi ba'dil mawazin akhadtuhu wa rafa'tuhu. Kalau aku syakun ini, nah ini tuh jenggotnya saya masuk. Akhirnya saya ada syak dari jenggotnya, syak di timbangannya. Oke, kalau saya syak di dalam apa? Timbangan ini, saya ambil timbangannya. Kemudian wanadortu ila kifatil mizan walisanu. Aku tengok di kifatil mizan, apa namanya ini? Dua apa? Dua pemberatnya. Saya tengok di jam ini. Saya tengok lisan dan kifatil mizan. Apakah ini tepat di tengah? Apakah ini benar-benar sama rata?
Kalau memang ini tepat di tengah, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, dan ini benar-benar apa? Satu apa? Tidak lebih berat ini, maknanya timbangan ini apa gitu. Itu bahasa Jordan, bahasa Urdun. Maknanya timbangannya benar. Faidah tawa intisabul lisan. Intisab lisan ini namanya lisanul lisan. Ini namanya apa? Ini namanya lisan, ini namanya kifatal mizan. Min ghairi mayyil ila ahli janibain, tanpa dia condong ke salah satu. Ra'aitu ma'adzali kata qabul. Dan setelah dia seperti ini, saya tengok ininya, kifatelnya apa? Sama. Araftu annahu mizanun sahihun sahih. Baru aku mengetahui bahwasanya daging ini apa? Sahihun sahih. Ayo. Qultu hab anna al-lisana qad intasara 'ala al-istiwa wa anna al-kifataini tahadata bis-sawa. Tahadayata. Karena tahada ya tahada tahadayata. Karena tahadayat tahadayata. Jangan dihadap yaknya itu. Wa anna al-kifataini tahayatata tahadayata. Jangan terbalik ya sama dalnya. Jangan dikol. wa anna al-kifataini tahadayata bisawa. Famin aina ta'lam anna al-mizana sahih. Oke, katanya Imam Ghazali. Hab yakni iktabir. Bahwasanya semua sudah oke. Ininya tepat di tengah. Apa namanya? Kifatannya sepadan. Tahu dari mana? Ini benar. Tengok. Tetap Imam Ghazali kan tetap bisa tahu dari mana? Kalau itu memang timbangan yang benar. Apa jawabannya? Faqala a'lamu dzalika ilman daruriyan yahsuluni min muqaddimatain ihdahuma tadribiyah wal ukhra hissiyah. Katanya seperti Taklim ini, aku mengetahui itu ilmu daruriyah. Namanya ilmu daruriyah ini ilmu yang tak perlu dalil. Yang tak perlu dalil ini adalah necessary. Ketika saya sudah tengok ininya sepadan, ininya tepat di tengah, dua-duanya seimbang, daruri, tak perlu dalil, ini adalah yang benar. Tahu dari mana? Daruri itu dari dua muqaddimah. Satu yang muqaddimah tasdribiyah, satu yang muqaddimah hissiyah. Tasdribiyah ini, muqaddimah tasdribiyah maknanya yang ada daripada percobaan. Yang ada daripada percobaan ini karena terulang lebih sekali. Pening minum Panadol sembuh, pening minum Panadol sembuh. Akhirnya ada terulangan, setiap pening minum Panadol sembuh. Nanti pening lagi minum Panadol sembuh. Akhirnya Panadol bitajribah menghilangkan pening. Hissiyah itu mabni alal panca. Alal panca. Aku mengetahui ini adalah mizan yang sahih, ilman daruri dari muqaddimaten, sughraha bitajribah, kubroha bil hissiyah. Nanti kalau Anda belajar mantik, yang akhir-akhir ada yang namanya mawadul ghaya, yang mana mawadul ghaya al-yakiniyah ada 5 atau 6. Yang 2 ini tasdidiyah wal hissiyah. Maknanya kata tasdidiyah wal hissiyah ini pasti benar, pasti yakinnya. Pasti yakinnya, tapi tetap dia itu di bawah akal, di bawah akal. Kalau muqaddimah akliyah ini kokinya murakab. Kalau dua ini kokinya tasdidkan yang namanya mata itu boleh tertipu. Boleh tertipu karena itu ada yang namanya sihir. Sihir itu kan wasahan karya, ada yang namanya fata morgana. Itu kan menipu. Tasdidiyah pun semacam itu. Kadang-kala api panas, bila boleh api itu lah panas. Itulah yang mukjizatnya Nabi Ibrahim. Akan tetapi biasanya kalau sudah tasdidiyah dan hissiyah ini qat'iyah.
Asad Ta'lim cakap saya mengetahui ini benar dari dua mukadimah. Satunya tadribiyah, satunya hissiyah. Oke, apa tadribiyah? Ayo, dijelaskan. Bukan hanya cakap saja, dijelaskan. Memang harus seperti itu. Ahaduma tadribiyah wal hissiyah. Iya, kenapa kita katakan tadribiyah di situ? Apa tadribiyah? Ayo. Amal tajribiyah fahiya anni alimtu bitajribah anna thaqila yahwi ila asfal. Adapun mukadimah tadribiyah, karena aku mengetahui bahwasanya yang namanya benda berat pasti jatuh ke bawah. Ini berat, ya. Jatuh ke bawah. Tidak ada benda betul jatuhnya ke atas. Tadribiyah, sekarang satu jatuh ke bawah, sekali lagi tetap jatuh ke bawah. Saya ulangi lagi, tetap jatuh ke bawah. Kalau dia lebih berat, jatuhnya lebih cepat. Tengok. Kalau memang ini lebih berat, jatuhnya pasti akan lebih bawah. Tadribiyah. Akhirnya ingkari itu. Selama ini berat, tapi semuanya sama-sama berat dengan level yang sama, karena itu sama. Kalau salah satu lebih berat pasti asyaddu, dia akan lebih jatuh. Ayo. Wa anna al-athqala ashaddu huriyya fa aqulu law kanat ihdal kifataini athqala la kanat ashadda huriyyan. فهذه مقدمة كلية تجريبية حاصلة عندي ضرورة. Maka aku mengatakan kalau memang salah satu kifaten ini lebih berat, maka akan terjadi lebih jatuh. Dan mukadimah ini saya pahami dengan dulu, tidak perlu dalil, tidak perlu, karena saya sudah coba berkali-kali. Kalau Anda tak percaya, coba saja. Ada punya kawan yang kurus sama kawan yang jatuhkan sama-sama dari tingkat 5. Mana yang jatuh lebih? Mana yang jatuh lebih cepat? Oke. Al-Muqaddimah Tsaniyah. Al-Muqaddimah Tsaniyah anna hadha al-mizan bi'ainihi ra'aituhu lam tahwi ihda kiffatayn. Oke, Muqaddimah Tsaniyah hissiyah. Biarkan Muqaddimah ula bahwasanya yang berat akan lebih ke bawah. Muqaddimah Tsaniyah hissiyah.